Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum. Saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat tuh sensitif kalau pajak dinaikkan. Saya sangat tertarik tentang IKN. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebut. Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja. Anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Pemirsa, selamat malam. Debat ekonomi calon wakil presiden telah digelar Jumat 22 Desember lalu. Ada sejumlah isu panas yang memicu saling serang arah ekonomi tiga cawapres. Mulai dari isu IKN, singkatan-singkatan istilah ekonomi dalam bahasa asing, hingga banjir proyek di kota Solo. Namun ada sejumlah pertanyaan penting yang akan kita sorot dalam Economic Challenges malam ini. Apakah ketiga cawapres berhasil atau gagal paham atau gagal menjawab pertanyaan dari panelis? Apakah visi ekonomi ketiga cawapres cocok untuk Indonesia dan kebutuhan masyarakat secara luas? Kita mulai Economic Challenges malam ini dengan merekap fakta dan data debat cawapres yang mengusung tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Dan mari saja kita simak, inilah isu atau 8 isu panas dalam debat cawapres pekan lalu. Pertama adalah soal ibu kota negara atau IKN. Debatnya adalah membangun satu kota IKN versus upgrade kota-kota seluruh Indonesia dan soal investor IKN. Caimin atau Gus Imin menjanjikan mengkaji ulang IKN dan menyerang Gibran sebagai penerus IKN. Pemerataan kok hanya membangun satu kota, lebih baik membangun banyak kota di seluruh Indonesia. Di sesi panas ini Cawapres Mahfud MD menyerang Gibran dengan belum adanya investor yang masuk IKN. Berikutnya debat panas kedua soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. CCS adalah salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Pertanyaan ini diajukan Gibran ke Mahfud MD dan memicu perdebatan publik kenapa harus menggunakan singkatan-singkatan dan tidak langsung saja ke pertanyaan substansi. Kemudian berikutnya debat panas ketiga soal State Global of Economic Islamic atau SGIE merupakan laporan riset konsultan dari Uni Emirat Arab tentang ekonomi Islam. Trik yang sama dari Gibran kali ini dilempar ke Gus Imin. Bedanya dengan Mahfud MD, Gus Imin bertanya balik ke Gibran, apa sih SGIE? Berikutnya, debat panas keempat soal pembangunan besar-besaran kota Solo. Gus Imin menyerang Gibran dengan data banyaknya proyek di kota Solo yang sangat jomplang dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Kemudian debat panas lainnya soal tax ratio atau rasio pajak, perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau PDB. Soal tax ratio ini menjadi debat panas antara Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka. Dan kemudian soal ICOR, the Incremental Capital Output Ratio, rasio antara investasi dengan pertumbuhan output. Semakin kecil angka ICOR, semakin efisien produksi dan investasi di suatu negara. Isu ICOR ini muncul dalam debat Gus Imin dengan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian yang tidak kalah panas lainnya adalah soal hilirisasi digital, yakni upaya mendorong UMKM memanfaatkan ekonomi digital yang diangkat Gibran dan direspon Gus Imin dan juga Mahfud MD. Kemudian yang terakhir, dan ini yang tak kalah mengejutkan, adalah munculnya istilah slepetnomik dari Caimin atau Gus Imin, yakni pemerataan ekonomi desa dan kota dan menghapus kong kali kong bisnis penguasa.
Pemirsa, inilah Economic Challenges malam ini saling menguliti di debat ekonomi bersama saya, Kania Sutisnawinata. Baik, langsung saja kalau begitu saya perkenalkan narasumber di Economic Challenges pada malam hari ini. Saya akan mulai dari kanan saya terlebih dahulu. Di sini sudah ada jubir dari Amin, Fadil Hasan. Selamat malam, Pak Fadil. Tania, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga hadir di sini Direktur Eksekutif Indef yang juga masuk dalam salah satu panelis debat Cawapres yang ikut merumuskan pertanyaan yang akan kita kuliti satu persatu pada malam hari ini. Tauhid Ahmad, selamat malam Pak Tauhid. Selamat malam Mbak Kania. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan kemudian di sebelah kiri saya ada Ferry Latuhihin dari tim TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Pak Ferry. Malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Pak Heru Dewanto, tim TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Pak Heru. Malam. Malam, terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik, ini banyak sekali poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa kita cover. Saya ingin ke Pak Fadil terlebih dahulu. Kita mau bicara soal poin serangan. Soal poin serangan dari masing-masing cawapres yang sudah kita saksikan penampilannya dalam debat cawapres 22 Desember lalu. Salah satu yang kemudian banyak dibicarakan publik itu adalah soal IKN. Ya, ada pertanyaan soal itu, tidak secara spesifik sebenarnya. Tapi apakah kemudian Gibran sudah cukup menjawab tidak tantangan atau serangan yang disampaikan oleh Gus Imin soal pemerataan kok membangun cuma satu kota gitu. Dan kemudian juga Gus Imin menawarkan resep yang berbeda, memeratakan banyak kota di seluruh Indonesia. Ini kalau kita bicara skala prioritas penggunaan anggaran, apakah sudah cukup puas dengan jawabannya Mas Gibran? Ya tidak lah. Tidak. Karena apa? Karena kalau argumennya itu pemerataan, saya kira IKN itu bukan jawaban untuk pemerataan, gitu kan. Secara logika paling sederhana saja, kalau kita punya uang sebesar 466 triliun diinvestasikan di satu tempat, ya kan? Dalam konteks ini di Penajam Pasir Utara yang akan dijadikan IKN, kemudian itu mengatakan bahwa akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia, itu kan nggak logis gitu kan. Karena justru itu yang akan menciptakan ketimpangan baru kalau menurut kita ya. Jadi lebih kemudian logis membangun 40 kota baru selevel Jakarta. Bukan selevel Jakarta. Lebih bagus, lebih logis itu meredevelop kota-kota yang ada, di upgrade atau di renewal gitu kan, di urban renewal. Sehingga itu tumbuh kota-kota tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya, dan kemudian itu sekaligus memeratakan pembangunan ekonomi di semua wilayah di Indonesia. Jadi kalau misalnya punya kalau tujuannya pemerataan. Kalau tujuannya pemerataan, kemudian kalau kita punya resources yang cukup, bisa saja kita melakukan dua-duanya. Tapi kan Cak Imin mengatakan resources kita itu kan terbatas, gitu kan. Dan kalau tidak salah pertanyaannya juga seperti itu ya. Begitu, makanya kita harus punya skala prioritas, gitu kan. Nah, satu itu. Kemudian berikutnya adalah, tapi apakah kemudian IKN gitu kan, atau pembangunan di Penajam Pasir Utara itu kita akan hambalangkan? Tentu tidak, gitu. Nanti mungkin kita akan buat model baru, misalnya menjadikan apa yang sudah diinvestasikan di sana itu menjadi misalnya istana presiden, ya kan, seperti halnya Tampak Siring di Bali, kemudian di Bogor, kemudian dengan misalnya membangun semacam kebun raya lah di sana gitu kan, kebun raya, semacam itulah. Jadi istana, tapi dengan ada. Tapi intinya dilanjutkan atau tidak? Ya itu tadi jawabannya sudah jelas saya kira. Kalau misalnya kita kita akan lebih memprioritaskan pembangunan atau developing kota-kota di seluruh Indonesia. Gitu. Baik, ke Pak Ferry kalau begitu. Tidak puas dengan jawabannya Mas Gibran?
kurang menjelaskan. Kalau memang tujuannya pemerataan, kenapa harus susah payah membangun satu kota, ibu kota IKN yang dibanding misalnya redeveloping kota-kota di seluruh Indonesia. Kalau memang tujuannya pemerataan. Gini, bisa macam-macam ya bentuknya dan eksekusinya. Yang tadi Pak Fadil Hasan bilang, kalau Pak Fadil pemerataan yang bagus adalah ya kenapa nggak di spread 40 kota aja budget yang sama, kan begitu, ya kan ya. Tapi kita juga mesti ingat ya kan, Indonesia ini sangat besar, tidak seperti Singapura yang city state, ya yang mungkin bisa secara sporadis kita bangun kota-kota atau sub-sub urban kecil-kecil sehingga terjadi connecting antara kota besar dengan kota kecil di sampingnya ya, seperti Jakarta dengan Depok misalnya ya. Itu make sense. Nah, lebih dari itu, IKN ini mempunyai makna simbolik, Mbak. Ya. Simbolik dalam artinya apa? Ini adalah monumen yang harus diingat setiap hari oleh para pembuat kebijakan, bahwa sampai saat ini terjadi disparitas yang sangat tinggi antara pembangunan di Jawa dan di luar Jawa. Ya. Nah, oleh karena itu, makna simbolik ini memang harus dipahami as such, bahwa apa yang dikerjakan di IKN sana itu bukan untuk besok atau sebulan depan atau jangka menengah ya, ini untuk long term ya, bahwa Indonesia harus dibangun tidak Java sentrik ya, tapi ya Nusantara sentrik. Ya, di seluruh Nusantara. Bahkan Pak Jokowi juga membangun jalanan sampai ke Papua sana. Ya, yang orang bilang mungkin barangkali ini doesn't make sense, man. Di Papua siapa yang mau datang? Tapi if you don't start, kapan dimulainya? Ya, ini kan begitu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan apakah sudah ada investor? Ya kan? Ya, kembali itu lagi. nanti Pak Heru bisa juga ikut memberikan jawabannya, atau mengapa kemudian soal investor IKN ini yang diungkit-ungkit. Iya. Nah, mengenai investornya, tentu yang saya kalau sebagai investor, precondition saya adalah kembali infrastrukturnya ada belum, Jack? Kan begitu, ya kan? Masa saya mesti bangun infrastrukturnya, kan it doesn't make sense, kan begitu ya. Nah, pemerintah dalam kasus itu memang dengan struggling ya, menggunakan APBN, mencoba membangun infrastruktur yang ada, gitu kan ya. Nah, along the way memang kita connecting lah, investor juga kan nggak mau ketinggalan kereta nanti. Ya, harapannya kan? Seperti itu. Ya, pasti, jadi artinya sebagai simbol pemerataan ada anggaran sekian banyak yang kemudian diharapkan investor itu datang. Tapi Pak Mahfud bilang katanya mana investornya, sudah di Google belum Pak? Ada investornya? Sudah di Google. Sudah di Google. Ya kan, jawabannya kita semua juga tahu kan sebetulnya kan. Tapi maksudnya tuh investor lokal, investor asing atau apa secara spesifik yang ditanya? Pertanyaan Mas Gibran kan investor lokal dan dalam negeri kan. Yang dimaksud Pak Mahfud dalam konteks ini adalah investor asing sebetulnya. Investor asing, tapi tidak disebut asingnya gitu, hanya investor. Ya, karena setelah itu kan saya tanya, ya kan. Tapi saya rasa cara pandangnya kita harus perjelas di sini, ya, bahwa bagi Mas Gibran, Mas Ganjar dan Pak Mahfud, IKN ini, ya, ini bukan sekedar membangun ibu kota baru saja. Kenapa? Karena bagi kami, bagi Mas Ganjar dan Pak Mahfud, kita diburu waktu, ya, dengan waktu yang tersisa hanya 13 tahun, kita harus bisa keluar dari jebakan kelas menengah. 2045 kita harus masuk 5 besar ekonomi dunia. Nah, dalam waktu yang singkat ini kita membutuhkan bukan sekedar business as usual. Kita butuh extraordinary effort. Nah, untuk itu kita butuh lokomotif ekonomi. Kita butuh aspirasi. Kita butuh mimpi besar untuk itu. Nah, bagi kami, IKN ini adalah upaya kita untuk menjadi lokomotif ekonomi baru, salah satunya, untuk mempropel perekonomian kita. Aspirasi baru di sana. Nah, di samping itu juga, ini salah satu upaya kita untuk menciptakan daerah pertumbuhan baru di luar Java sentrik dan Sumatera sentrik dalam hal ini. Jadi ada 2 tujuan. Dan di masa depan kita melihat bahwa ini adalah kota yang kita dedikasikan khusus untuk Gen Z. Karena itulah kita sebut City Z City atau kota Z. Yang kita peruntukkan khusus kita persembahkan untuk Gen Z karena mereka lah yang nanti akan menikmati kota ini, kota yang menjadi impian kita semua. Karena ini adalah tentunya investasi jangka panjang, pembangunan jangka panjang, tapi kan sekarang menjadi pertanyaan juga apakah dilanjutkan atau tidak, begitu itu ya yang paling membedakan. Tapi yang pasti beberapa pertanyaan yang kemudian diajukan itu apakah menjawab atau tidak nanti kita akan tanya begitu ya ke Pak Tauhid, tapi kita akan beralih dulu
ke poin berikutnya yang ingin saya singgung sedikit saja, karena ini juga cukup menyita perhatian adalah soal istilah asing dan kemudian juga singkatan-singkatan yang digunakan. Saya ingin ke Pak Ferry sebelum nanti ke Pak Tauhid soal istilah teknis dan juga singkatan yang dipakai Mas Gibran untuk menyerang baik itu Gus Imin maupun juga Pak Mahfud. Ada soal carbon capture and storage dan kemudian juga ada istilah baru yang sekarang saya yakin semua orang tahu itu artinya apa, SGIE. SGIE sendiri sempat juga disinggung oleh Pak Mahfud, itu sebenarnya off topic loh, topiknya tidak sesuai begitu. Kenapa kemudian itu pertanyaan-pertanyaan yang memang dimaksudkan untuk menjebak atau seperti apa formulasi pertanyaannya? Ya saya rasa sih maksud menjebak mungkin nggak ada ya. Dan ini persis sekali dengan gayanya Pak Jokowi kalau tidak salah. Gitu Debat ya. Capres 2014, 2019. Itu pemirsa saya membaca mungkin bisa aja menyimpulkan seperti itu ya. Pertama jebakan dan yang kedua, wah ini jangan-jangan niru Pak Jokowi gitu kan ya. Enggak, jadi nggak niru? Kalau menurut saya sih, saya ngelihat sih istilah SGIE. Bukan ya. SGIE. SGIE itu. SGIE itu saya rasa begini, dalam pikiran Mas Gibran ini terkait langsung dengan Pak Caimin ya yang ditanyakan ya. Caimin yang memang boleh dibilang kan partainya itu boleh bilang partai yang mengusung bendera agama lah ya, religius ya. Yang harusnya paham. Yang harusnya paham. Tapi istilah umum memang? Istilah itu sih kalau untuk orang-orang di syariah seharusnya ya bukan sesuatu yang asing, Mbak. Bukan sesuatu yang asing? Bukan sesuatu yang asing. Apalagi kalau you talk sama dengan orang-orang dari Dubai, ya, dari Qatar, segala macam, istilah SGIE itu ya buat mereka ya tadi kayak semacam scoring board lah. Scoring gitu kan. board, Ya, dan harusnya jadi, paham. Yang harusnya dipahami. Tapi gitu. kemudian ditanyakan. Tapi ditanyakan. substansial tidak? Sebenarnya perlu tidak Pak Fadil atau Pak Heru? Ini Coba, kan, ini. iya silakan Pak Fadil. Substansial sebenarnya untuk ditanyakan atau tidak? Seharusnya kalau dia mau tanya tentang SGIE, ya, harus dia jelasin dulu apa itu SGIE. Dan sepanjang sepengetahuan saya, itu pun tahu setelah ada pertanyaan itu nggak lengkap juga. Harusnya itu SGIER, karena itu berupa report, ya kan. Jadi pertanyaan itu sendiri salah. Tapi kita udah mengantisipasi itu bahwa Gibran singkatan. akan come up gitu ya dengan pertanyaan yang quote and quote menjebak gitu. Kenapa? Ini kan karena mengikuti gaya Pak Jokowi ya kan, bapaknya ya kan dari tahun 2014 dia tanya tentang jadi TPID, kemudian tahun 2019 dia tanya tentang Unicode. Tapi kita udah mengantisipasi itu dan justru saya kira jawaban dari Caimin itu menurut saya suatu momen yang sangat bagi kita itu menggembirakan, ya kan, membahagiakan. Karena apa? Karena Caimin tidak sok tahu gitu loh. Ya kan? Berbeda dengan Pak Mahfud gitu. Enggak, Pak Mahfud soalnya carbon capture tidak ditanyakan. Enggak ingin membandingkan. Tapi Caimin mengatakan apa itu SGIE gitu kan. Itu kan menunjukkan bagaimana bijaksananya dia, bagaimana rendah hatinya dia gitu kan. Dan bagaimana dia bisa menahan diri gitu kan. Gitu. Penguasaan emosinya terkendali. Penguasaannya terkendali. Jadi ditanya saja. Ya ditanya aja apa itu SGIE. Kalau gitu Pak Mahfud sebenarnya paham tidak dengan carbon capture and storage gitu pada waktu ditanyakan? Jadi ini pertanyaan ini kan sebetulnya ditanyakan ke Pak Mahfud yang sebetulnya yang dia sampaikan kemudian kan bahwa ini sebetulnya kan subjek untuk yang debat yang keempat sebetulnya. Tapi kalau ditanya seperti yang disampaikan kemarin Pak Mahfud menurut saya dan menurut kami semua sudah menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Pertanyaannya kan bagaimana meregulasi carbon capture and storage ini. Nah, sebetulnya teknologi ini kan sebetulnya nama teknologi, ya kan? Nama teknologi yang ditujukan untuk mencoba mengurangi CO2, ya kan? Dari rata-rata kan dari pembangkit listrik tenaga uap. Yang pertanyaannya regulasinya seperti apa? Kemudian harus dimasukkan ke dalam sumur bekas galian ini, sumur-sumur migas, ya kan? Itu implementasi udah kebayang kan? Dari pembangkit listrik, CO2 ditangkap, kemudian dibawa ke bekas-bekas sumur migas. Gimana tuh nangkepnya, mindainya gimana? Itu kan implementasinya juga masih panjang ceritanya. Lalu ditanyakan soal regulasi, Pertanyaan sebelum pertanyaan ke regulasi sebetulnya, apakah ini memang perlu diregulasi, ya kan? Kemudian kedua, apakah akan diimplementasikan di Indonesia?
seberapa jauh akan diimplementasikan di Indonesia. Karena tantangan juga masih banyak. Oke. Belum lagi penentangan dari teman-teman dari lingkungan. Oke. Memasukkan CO2 ke dalam sumur, ke dalam bekas sumur kan, yang sudah tidak dipakai itu. Berapa dampaknya terhadap lingkungan. Jadi masih panjang cerita masih ini. panjang, Gitu loh. tapi artinya apakah kemudian pertanyaan, walaupun kemudian Pak Mahfud bilang itu off topic gitu ya sebenarnya. Maksud saya kalau ditanyakan lebih ke pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke. Ya Pak, seberapa jauh teknologi akan diterapkan, seberapa implementasinya seperti apa. Iya. Nah, tapi kalau ditanya bagaimana meregulasi, Pak Mahfud sudah menjawab kan? Iya. Tahapannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa? Menjawab atau tidak? Saya ingin ke Pak Tauhid kalau begitu untuk. Artinya dari sekian banyak ini kan sudah susah-susah gitu ya bikin pertanyaan untuk diajukan ke cawapres, walaupun ada juga yang saling tanya. Berarti itu formulasi datangnya dari diri sendiri begitu, dari masing-masing cawapres. Tapi ada beberapa kemudian misalnya soal IKN itu kan sebenarnya awal mulanya dari pertanyaan panelis begitu, yang kemudian IKN itu dijadikan salah satu contoh gitu. Tapi menjawab tidak? Anda melihat kualitas dari perdebatan antar cawapres ini seperti apa? Ya, ada beberapa yang menjawab, ada yang tidak ya. Pertanyaan pertama memang antara pilihan ketika duit dana terbatas ya, kita hanya punya sepertiga APBN, karena yang lainnya untuk bayar utang, subsidi, dan sepertiga dari belanja KR itulah yang kemudian digunakan. Tentu saja kita ingin ada dari panelis menginginkan ada perubahan pola belanja negara yang lebih efektif. Karena 10 tahun terakhir tampaknya infrastruktur sangat dominan. Nah, ketika ada pilihan nanti periode berikutnya, sementara kita kemarin ditunjukkan oleh PISA yang turun dan beberapa hal ya, untuk ekonomi dan SDM ini lebih ketinggalan, apakah ada pilihan melompat? Jadi memang sebenarnya antara A atau B. A atau B, ya. Bisa dua-duanya dijalani paralel. Kan duitnya terbatas, tapi kan dijawab oleh Pak Gibran, ya kita bisa, tapi dengan di luar anggaran non-APBN. Memang itu sah-sah saja, tapi kita inginnya pendalaman apa yang kemudian menjadi prioritas ya di next period begitu ya, karena ini sudah cukup. Nah, tapi ketika ada kesempatan saling tanya gitu di akhir, apakah kemudian itu menambah bobot begitu dari? Ya, saya kira ini menariknya memang ketika ada kasus dicontohkan yang menjadi bahan adalah IKN, artinya bahwa berarti kan prioritasnya infrastruktur, ya itu yang kemudian menjadi pilihan begitu ya, bahwa infrastruktur rupanya akan masih dominan sampai sekian tahun berikutnya. Itu yang menurut saya sah-sah saja, tetapi apakah ini akan menyenangkan bagi banyak pihak yang mungkin ada perubahan yang cukup besar, kita butuh dorongan dana yang besar untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Soal penggunaan istilah dan singkatan itu diperbolehkan atau tidak nanti untuk debat berikutnya menurut Anda? Saya kira kita harus hindari, karena kita ingin lebih substansif, lebih memahami ke arah konteks yang lebih mungkin bisa dipahami masyarakat, karena penikmat debat ini adalah voters begitu ya. Itu yang saya kira menjadi pemahaman publik begitu. Baik, kita berhenti di situ dulu, akan kita ada beberapa poin berikutnya yang akan kita bahas bersama-sama. Kita jeda terlebih dahulu, Economic Challenges akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Kita beralih ke beberapa poin perdebatan panas yang terjadi dalam debat Cawapres berikutnya. Itu adalah soal proyek besar di kota Solo yang kemudian juga ditanyakan. Lagi-lagi Gus Imin, nih serangannya banyak juga ya. Serangan dari Gus Imin menanyakan soal tips and tricks. Ini sebenarnya pertanyaan sungguh-sungguh atau memang ada tendensi begitu yang ada di balik pertanyaan ini, yang kemudian juga dijawab oleh Mas Gibran, mengatakan bahwa ini pertanyaan tendensius. Saya tahu arah pertanyaan Anda kemana. Silakan. Enggak, saya enggak, Pak Caimin enggak nanya secara tendensius itu. Justru dia ingin emang sungguh-sungguh menanyakan gitu apa tip and tricksnya gitu kan. Dan dijawab oleh Mas Gibran gitu kan. Dan dijawab juga saya kira secara tidak terlalu tepat gitu kan. Karena dia membandingkan Solo sebelum dan sesudah dia kan gitu. Sebenarnya yang ditanyakan oleh Caimin itu adalah Solo dalam perbandingannya dengan kota-kota yang lain kan gitu. Lagi-lagi soal pemerataan yang diangkat. Ya, jadi kan ini menimbulkan suatu pertanyaan kira-kira apa sih tips and tricksnya kok Solo bisa mendapatkan proyek yang begitu banyak dari pemerintah pusat. Terjawab ya kan? Tidak? Ya, dia jawab bahwa itu ada kaitannya dengan apa namanya nih compliance, readiness gitu, dan seterusnya itu kan.
Tapi kan sebenarnya kalau kita mau terus terang aja, ini kan ada fenomena ordal kan gitu. Fenomena ordal mungkin Iya. bisa ditanggapi oleh Pak Ferry nih, fenomena ordal. Tapi kalau kita bicara soal pemerataan itu sudah terjadi di mana-mana. Itu termasuk dalam jawabannya Mas Gibran, kalau tidak, pemerataan itu sudah terjadi di mana-mana. Buktinya investasi di luar Jawa itu sudah lebih dari 53%. Anda ingin menanggapi soal itu? Ya kalau pemerataan kan, kalau kita lihat kan kita nggak apa namanya ketimpangan itu kan ada dalam berbagai dimensi, saya kira kan, dimensi regional gitu kan, kemudian juga ada dimensi kelompok pendapatan dan dimensi sektoral gitu kan. Kalau kita misalnya tidak berbicara, kalau misalnya kita mengatakan pemerataan sudah ada di mana-mana, ya kita tidak akan melakukan adu gagasan tentang bagaimana Banjir bisa proyek. Memindahkan ibu kota gitu kan, baik. kemudian Silakan, Pak Ferry. banjir proyek kan gitu. Justru Silakan, ini Pak Ferry. yang sekarang terjadi, salah satu persoalannya utama yang kita hadapi adalah masalah ketimpangan, masalah pemerataan. Gini, Silakan Pak Ferry. ya kalau saya ngelihatnya begini ya, tiap-tiap daerah, tiap-tiap pemerintah daerah, saya lihat performance-nya juga berbeda-beda ya Mbak Karina. Ya tergantung siapa kepala daerahnya, berapa aktif dia pitching proyek-proyek yang bisa dibawa ke daerahnya, dan berapa besar budget yang disediakan untuk membangun daerahnya. Ini ya saya pernah keliling seluruh Indonesia kok. Pada waktu undang-undang nomor... Adakah sesuatu yang istimewa di Kota Solo? Nah gini, bukan masalah sesuatu yang istimewa di Kota Solo dibandingkan dengan kota yang lain ya. Kalau memang itu sesuatu yang istimewa, yang harus dipertanyakan, apakah semua proyek yang dibawa ke sana make sense atau tidak, gitu ya. Apakah ada hengki-pengki dalam proyek-proyek itu, Mbak ya. Jumlah dari jumlahnya saja begitu. Iya, dari jumlahnya jumlah, yang fantastis itu tidak membuat orang bertanya-tanya. Kayak kemarin yang menjadi pertanyaan ya, misalnya PLTSA itu on kan ya, 6 megawatt ya, dengan ingat loh, dengan harga yang sangat murah. Saya tahu banget, cuma 350 miliar. Ya, dan itu diambil dari angkur dari India ya, PLTSA 6 megawatt ya, bahkan boleh bilang tipping cost-nya juga dibebaskan, harusnya pemerintah daerah bayar itu kan ya kepada si IPP gitu kan ya. Nah ini kok kenapa di tempat lain nggak ada ya kan, cuma ada di Solo ya kan, kenapa boleh? Orang selalu berpikir begini, oh mungkin dia anaknya presiden gitu. Tidak, kan ya. bukan karena anak presiden. Ya. Kalau menurut saya sih nggak begitu, ya kan, tergantung berapa gini, how convincing this project is, ya kan, yang bisa ditawarkan, gitu loh ya. Nggak mungkin lah kalau nggak make sense, misalnya PLN bisa mengasih 13 Itu kan hanya satu proyek, bagaimana dengan proyek-proyek yang lain? Sama dengan proyek-proyek lain kan begitu. Malah kita nih ada tendensi ingin mengaktifkan, bahkan saya nih di Dewan Pakar mengatakan gini, model pembangunan yang akan datang tidak lagi sentrik, tidak lagi sentralistik, ya, tapi dari desa. Ini diskusinya bisa panjang nih. Tapi boleh nggak kita lanjutkan nanti? Ada beberapa informasi dalam headline news berikut ini yang harus kita simak terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami segera kembali seusai headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Langsung saja kita akan bahas kembali beberapa poin panas dalam perdebatan Cawapres. Ini banyak sekali yang masih harus kita cover. Soal banjir proyek Solo ini sebenarnya tadi kita sempat berdiskusi begitu. Ada tanggapan sebenarnya dari mantan wali kota Solo sebelumnya, karena sempat dibandingkan begitu ya oleh Mas Gibran sendiri. Saya kira penjelasan dari mantan wali kota Solo itu lebih jelas gitu kan. Satu, bahwa dia membandingkan 5 tahun masa dia dengan 2 tahun masa Gibran gitu kan. Ya pantas saja kalau misalnya proyek dalam masa dia itu selama 5 tahun itu lebih banyak gitu kan, daripada masa Gibran selama 2 tahun. Tapi kalau perbandingannya 2 tahun dengan 2 tahun, ya banyakkan masa Gibran, itu satu. Kemudian yang kedua, menurut dia juga adalah bahwa kalau dulu dia itu berjuang untuk mendapatkan proyek itu gitu kan. Kalau sekarang ini ketika Gibran
proyek itu datang dengan sendirinya lah, kira-kira seperti itu gitu kan. Datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya kan. Baik. Banyak tuh menteri bukan yang dengan datang convincing ke sana tadi ya, gitu karena kan itu tergantung gaya convincing juga katanya gitu, Pak Ferry Kalau tadi. menurut saya kan pertanyaannya kan tips and tricks. Iya. Ya kan? Tips itu kan cara-cara cerdas gitu kira-kira kan. Tricks itu kan tricky, tipu-tipu kan gitu kan. Kalau pertanyaan tips and tricks, ya dijawab aja. Ya kan? Kalau menurut saya jawabannya agak meloncat. Kalau tipsnya apa, ya jelaskan aja tipsnya supaya mendapatkan proyek ini seperti apa. Kalau triksnya ada, ya jangan dibilang. Atau mau dibilang kan boleh. Tapi kan kalau memang nggak ada triks, ya bilang aja nggak ada triksnya. Adanya tips semua, dijelaskan Ada tips aja semua. kan. Triks itu konotasinya negatif begitu? Kalau triks kan artinya kan apa? Tricky kan? Tipu-tipu. Tipu-tipu kan? Okay. Ya kan kalau emang tidak ada tipu-tipu, bilang udah nggak ada triks gitu, yang ada tips. Nah tips dijelaskan aja bahwa Mas Gibran ini putra seorang presiden, dia punya akses dibandingkan FX Rudy ke segala macam sumber daya, ya itu benefitnya Mas Gibran. Benefit sebagai putra presiden. Ya, sebagai putra presiden, mestinya kan dia punya Jadi aksesnya lebih lebar. lebih banyak orang, ya kan? Nah itu kan kelebihan yang sudah inherent di dia. Kelebihan Tapi yang menurut sudah saya inherent. jawabannya Baik. sederhana. Tipsnya itu apa saja jelaskan aja. Tapi kan jawabannya kan sebetulnya beyond di situ dengan asumsi bahwa pertanyaan ini agak tendensius kan. Akhirnya dijawab seperti itu. Kalau saya menurut saya jawab aja tipsnya selesai. Dijawab aja tipsnya apa, triknya ada nggak Pak Ferry? Triknya ada nggak? Kalau nggak ada triksnya nggak ada trik. Nggak apa-apa juga kalau nggak ada kan nggak harus dipaksain karena dia juga. nggak punya tips sebenarnya. Baik Pak Ferry silakan sebelum kita beralih ke poin berikutnya. Menurut saya bukan masalah tips and tricks, ini kan sesuatu yang sangat transparan, bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Apa saja yang dibangun di sana ya kan, apakah ada hengki-pengki atau tidak, apakah ada main mata atau tidak, itu semua bisa dievaluasi gitu loh ya. Kembali lagi sekarang, yang menjadi persoalan besar menurut saya adalah manpower di daerah, bos. Ini sangat luar biasa ya. Jadi kita nih yang paling berat adalah kalau kita menggunakan istilah membangun dari daerah, yang harus pertama kita pitching adalah daerah itu sendiri. Ya bagaimana membangkitkan semangat mereka untuk membangun daerahnya, bos. Ya kan, dan ini seharusnya fenomena Gibran ini bisa dijadikan salah satu contoh gitu loh. Kenapa dia berhasil? Terlepas dari masalah dia anak presiden, bos. Ya kan? Tapi itu esensi dari pertanyaan Pak dari Gus Imin waktu itu juga. Bahwa ucapan tadi yang memang menurut para penonton bilang katanya rather tendensius segala macam, karena memang di dalam debat itu suasananya itu memang suasana menjebak. Ya, suasana menyerang gitu loh ya. Jadi, ya namanya juga debat, ada namanya gagasan. debat. Jadi saya seharusnya kalau saya jadi Mas Gibran kan lo bisa lihat sendiri semuanya di lapangan gitu kan ya. Tapi karena psikologis ya kan ada kayak semacam serang menyerang, jebak menjebak ya, otomatis dengan sendirinya keceplosan misalnya ya kan ada tendensi. Padahal jawabannya sebetulnya di balik kata tendensius tadi bukan keceplosan. Jadi seharusnya baik, kita boleh beralih ke seharusnya tadi ini bisa lama nih. aja gitu. Kita boleh beralih ke poin berikutnya sedikit saja sebelum nanti saya ingin melibatkan Pak Tauhid juga begitu untuk ikut mengomentari soal pajak dan investasi. Ada satu yang kemudian dikejar oleh Pak Mahfud adalah soal tax ratio sebesar 23% yang dianggap tidak masuk akal karena hitung-hitungan tim katanya dengan tax ratio 23% harusnya pertumbuhan ekonominya 10%. Sementara target yang ditawarkan dalam visi misi tidak sebesar itu. Pak Ferry mungkin bisa menanggapi soal itu? Kalau tax ratio itu tentu dari PDB ya. Kalau sekarang kan kalau tapi itu tidak jelas kemudian disampaikan oleh atau cukup jelas menurut Anda? Kan pertanyaan itu cukup jelas begini. Jawabannya jelas atau tidak? Jawabannya pun jelas. Jadi begini menurut Mas Gibran ya, kalau bahwa tax ratio ini akan kita kejar yang sekarang posisinya ada di bawah 10%, 9,5% dan termasuk terendah all over the world bahkan di Asia, ini kita akan kejar dengan segala cara, bukan dengan menaikkan pajak. Jadi tadi jawabannya apa itu tax ratio yang Iya, tax ratio ini seringkali dari kata-kata Pak Mahfud ya seolah-olah tax ratio dinaikin dengan menaikkan pajak rate ya, corporate tax ya, income tax. Enggak, kita memperluas basisnya. Karena banyak sekali not yang harus kita kejar dan seharusnya bisa mengangkat tax ratio kita dari 9,5% creeping up ke 12,5%, creeping up tentu tidak sekaligus ya. Every year bisa creeping up 2,5% dengan mengejar target-target pajak yang selama ini. Jadi 23% itu di akhir tahun kelima atau gimana? Ya, kalau di akhir tahun kelima masuk akal. Tidak dalam ini hari kita menjadi pemenang atau Gibran menjadi wapres lantas tahun depan 23%, itu siapapun nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup, Pak Heru? Ya kita kan berangkat dari matematika kan. Dari matematika hitung-hitungan saja. Kalau kita dengan tax ratio sampai 23%, ya tentunya kita bisa berharap growth-nya bisa sampai di atas 7%, 8%, bahkan mungkin 10%. 10%, katanya ya kan? Pak Mahfud waktu itu 10%. Kalau sampai 23%. Iya. Makanya kita di tim
Mas Ganjar Pak Mahfud ini tax ratio kita di 14-16%. Nah, tax ratio ini memang isu panjang nih, berulang kali upaya kita untuk bisa meningkatkan tax ratio kita. Nah, ini kan kita bisa lihat juga aspek-aspek di luar isu perpajakan itu sendiri. Kalau kita bicara pajak kan rate-nya berapa, kemudian yang dipajaki itu siapa saja. Namanya ada bicara intensifikasi, ada ekstensifikasi pajak. Nah, tapi jangan lupa ada juga underground economy kan di sini kan. Di sini ada illegal economy, ada uncovered economy, ya kan, unrecorded economy yang kayak gini-gini kan juga perlu diatasi. Karena itulah maka Pak Mahfud khusus dipilih oleh Mas Ganjar ini untuk mengatasi yang begini-begini ini gitu loh. Yang disebut underground economy supaya pajak kita bisa meningkat, ya kan, tax ratio-nya. Tetapi kembali lagi, kita keluar dengan angka yang rasional, 14-16% tax ratio kita, dan kita berharap growth kita 7%. 14-16, growth 7%. Growth pertumbuhan growth ekonomi ya. 7%. Kalau Pak Fadil berapa? Ya, kalau kita yang Cak Imin sampaikan itu memperkenalkan apa namanya yang disebut sebagai super rich tax gitu kan. Super rich tax. Apa namanya? Yang 100 orang kaya yang dikatakan di awal dalam pemaparan. Dia sampaikan dalam debat kemarin itu. Jadi tax ratio yang mau dikejar berapa? Nah, kalau tax ratio yang mau dikejar itu hampir sama dengan angkanya dengan apa namanya 14, pasangan 15 sampai 16%. 15 sampai 16%, pertumbuhan ekonomi 5,5 sampai 5,5 sampai 6,5% gitu. Kita kan nggak bisa gitu ya. Kalau kita lihat historical data kita itu pertumbuhan ekonomi itu langsung melonjak gitu kan. Itu kan harus gradual gitu kan. Jadi kemudian kita pasang angka yang lebih realistis lah gitu kan. Itu lebih realistis dibandingkan 23% gitu maksudnya? Ya, kemudian dengan tax ratio sekitar 15-16% dibandingkan dengan 23% itu. Which is menurut saya sukar lah untuk dicapai even at the end of the apa namanya termnya itu gitu kan. Gitu. Pak Tauhid punya pendapat seperti apa? Saya kira kalau dari lihat target-target pajak disampaikan oleh masing-masing paslon ya, itu memang sangat optimis sekali ya. Kita memang berharap itu tercapai, tapi kita lihat juga historical, memang kita nggak jauh bergerak dari angka 10%, pernah paling tinggi 11%. Memang problemnya yang pertama adalah kita dominasi ekonomi kita oleh sektor informal, begitu ya, lebih dari 55%. Itu nggak kena pajak, bahkan kalaupun ada, mungkin hanya 0,5% ya kena pajaknya. Jadi relatif kecil. Kalau itu disasar, ya mungkin bisa meningkat, tapi mungkin masyarakat akan menjerit gitu. Yang kedua kalau kita lihat, bilang juga hati-hati katanya. Ya, yang kedua adalah sumber pajak perusahaan itu kebanyakan industri. Nah, problemnya adalah kita mengalami deindustrialisasi. Ini akan turun ya. Apalagi kita lihat memang misalnya industri rokok sekarang cukai sini nanti ada RPP akan turun lagi begitu. Jadi penerimaan akan turun ya. Ketiga adalah fenomena uncertainty global. Penerimaan cukai kita, bea masuk maupun bea keluar kita itu akan semakin terganggu. Nah, ini yang kemudian bom komoditas bisa saja kita dapat gain tapi bisa saja loss seperti tahun ini. Nah, ini yang kemudian memang sulit kita menerima sampai misalnya di atas 12 sampai 13 ya. Di atas 11 sedikit itu udah luar biasa besar karena kita sudah mulai intensifikasi, ekstensifikasi sama penegakan hukum. Yang underground ekonomi bagaimana? Underground ekonomi agak sulit, sangat sulit kita identifikasinya sulit dan itu terlalu kompleks di kita untuk bisa kita angkat ke permukaan begitu ya. Reformasi perpajakan ini lebih dari 10 tahun tapi hasilnya kan masih seperti yang kita lihat begitu ya. Ada kemudian istilah Badan Penerimaan Nasional ya, kemarin juga disinggung-singgung. Tapi sebelum kita ke situ saya ingin ini sebenarnya sesinya Pak Tauhid gitu ya. Ini kembali lagi ke beberapa pertanyaan. Inilah pertanyaan panelis kepada 3 cawapres dalam debat cawapres pekan lalu. Kita lihat ulang dari cawapres Muhaimin Iskandar. Ditanya soal strategi meningkatkan kontribusi usaha menengah terhadap perekonomian dan kemudian juga pertanyaan pembiayaan infrastruktur perkotaan. Ya, ini untuk mengingatkan kita kembali. Kemudian dari cawapres Gibran Rakabuming Raka ditanya soal infrastruktur fisik dan kualitas SDM dan pertanyaan soal infrastruktur sosial.
Lalu yang berikutnya ini dari Cawapres Mahfud MD ditanya strategi digitalisasi bagi UMKM yang tak merugikan dan pertanyaan optimalisasi perjanjian perdagangan untuk mendorong ekspor. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang khusus dirumus oleh tim panelis yang sudah ditunjuk oleh KPU yang kemudian juga diundi dan kemudian ditanyakan kepada Cawapres. Menurut Anda menjawab tidak dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam bayangan tim panelis kemudian melihat dari jawabannya? Ya ada yang misalnya untuk infrastruktur ya seharusnya paham bahwa situasi keterbatasan anggaran itu yang kemudian harus memilih. Kita berharap memang ada prioritas tahapan-tahapan bisa memilih antara infrastruktur baru SDM dan sebagainya. Tapi kemudian larinya ke IKN begitu ya. Artinya bahwa memang non APBN gitu ya. Memang secara logik bisa aja lari ke situ, tapi pertanyaan utamanya tidak dijawab begitu ya. Meskipun mungkin ya ketika menjadi isu kompleks ya IKN ya sebagian bisa dijawab dengan bahwa sumber pendanaan kita tidak melulu dari APBN begitu. Saya kira itu. Kemudian kaitannya dengan bagaimana meningkatkan UMKM ya. Saya kira untuk yang skala kecil memang sudah kena dari Caimin. Cuma yang kelas menengahnya ini memang belum tereksplorasi. Padahal itu yang di banyak negara yang kemudian bisa kita menjadi negara maju begitu ya. 2 menit waktunya. Ya mungkin terbatas begitu ya. Sementara untuk Pak Mahfud ya memang yang menarik beliau sudah menyebutkan soal digital ya, soal security dan sebagainya, undang-undangnya pas. Tapi problemnya belum pas begitu. Bahwa problemnya ini kan banyak yang data kita itu dicuri oleh pelaku global, itu belum bisa kita ambil. Nah di situ mungkin pendalaman, tapi undang-undangnya disebut, tapi masalahnya belum kegali lebih dalam. Iya, tapi undang-undangnya sudah tepat. Sudah disebut gitu. Cuma prakteknya ini gimana? Karena prakteknya sudah terjadi, data kita sudah diambil oleh para pelaku global untuk kepentingan bisnis dan ekonomi. Ada juga soal infrastruktur sosial. Ya, infrastruktur sosial sebenarnya pada awalnya kami senang begitu bahas bahwa sanitasi dan sebagainya prioritas, tapi larinya ke stunting. Nah ini sudah jauh begitu ya. Jauh. Padahal awalnya sudah mengarah ke situ, tapi agak melebar pas akhirnya. Ini yang kemudian menjadi blunder di terakhirnya. Sekarang ya blunder bagi kami memahami bahwa ini lewat dari apa yang kita maksudkan. Apa yang ada dalam benak panelis begitu yang seharusnya jawabannya seperti apa. Kemudian tadi soal optimalisasi perjanjian perdagangan untuk mendorong ekspor. Ya, bayangan kita memang pertanyaan ini ingin melihat ya banyak perjanjian ekspor yang justru mempercepat ya laju impor ketimbang pertumbuhan ekspor di banyak, mulai ASEAN Plus, China, Jepang dan sebagainya, termasuk RCEP yang belum lama kita tanda tangani gitu, yang harusnya kita tunda dulu. India menolak begitu. Nah, kita terlalu cepat untuk meratifikasi tanpa ditanya kesiapan industri kita begitu ya. Jadi perdagangannya senang happy, secara politik internasional bagus, tapi industri kita ya kita saksikan menurun sumbangannya dan akhirnya kita kalah di pasar domestik dengan para pelaku global. Nah, diplomasi itu penting ya untuk menekan ekspor, tetapi bahwa bagaimana kita merenegosiasi perjanjian itu dengan kebijakan-kebijakan trade remedies dan sebagainya itu belum terungkap. Memang sulit mendalami pada level itu ya. Tapi kalau sekarang kita bicara soal tingkat kesulitan, kalau tidak mau scoring ya, tingkat kesulitan dari pertanyaan yang dirumuskan oleh tim panelis dari 1 sampai dengan 10. Boleh saya tanyakan ke perwakilan dari, ini kan latar belakangnya ekonomi semua. Pak Fadil melihatnya seperti apa? Tingkat kesulitan dari pertanyaan yang diajukan dan dirumuskan oleh tim panelis. Ya, saya kira kita kan pasangan cawapres nomor 1 sama nomor 3 itu memang kan latar belakangnya bukan ekonomi gitu kan. Dan juga saya kira cawapres nomor 2 jadi juga belajarnya begitu, harus kan, agak gitu. lebih banyak nih. Berarti misalnya jadi rumusan pertanyaannya itu seharusnya itu tidak terlalu teknikal gitu kan, tapi juga tidak terlalu generik gitu, seharusnya in the middle gitu kan. Jadi berapa kalau boleh kasih skor? Ini kan lebih bisa dipahami dengan common sense lah gitu kan. Kalau yang kemarin berarti tingkat kesulitannya berapa? Untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan. Kalau bagi saya sih mungkin nggak terlalu sulit, tapi saya belum tanya ke Caimin sulit apa enggak. Bagaimana Pak Ferry, Pak Heru nggak ditanya, nanti tolong ditanyakan ini tingkat kesulitannya 1 sampai 10. Pak Ferry, saya rasa udah benar latar belakangnya dari Gibran ini membuat mungkin Gibran agak sedikit. Ya, setiap orang beda-beda tentunya ya. Unggul dalam ini dalam penguasaan. kasus ini memang terjadi generation gap yang sangat tinggi ya, bukan cuma masalah latar belakang akademis saja, tapi generation gap in the sense bahwa sekarang generasi
Gibran, milenial, generasi Z itu udah lahir dengan handphone. Oke. Ya mereka udah lebih paham dengan dunia bisnis. Ya kan, sedangkan generasi kolonial, generasi baby boomers ya seperti Caimin atau Pak Mahfud ya kan, yang istilahnya umur 5 tahun masih main kuda-kudaan yang pakai kulit jeruk. Ya kan, tapi bukan berarti tidak bisa belajar. Bukan berarti tidak bisa belajar gitu kan ya. Saya rasa para panelis yang membuat pertanyaan sudah mempertimbangkan semua aspek bahwa on the average seharusnya walaupun tidak bisa terjawab semua, on the average majority dari pertanyaan itu bisa dijawab. Jadi kalau ditanya berapa tingkat kesulitannya seperti tadi Pak Fadil Hasan bilang, ya tergantung ditanya kepada siapa gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari gambarnya bahwa mengetahui latar belakang mereka masing-masing dan inilah pertanyaan yang paling tepat dan terkait dengan masalah realitas yang ada, saya rasa si average aja gitu ya. Nggak susah banget. Nggak gitu susah kan. banget juga. Tapi memang gini Mbak, kembali lagi dalam debat itu masalah psikologi itu matters banget gitu loh ya. Seperti tadi saya katakan ya, bosnya mungkin maksudnya Mas Gibran itu dengan tendensius gitu bukan dalam arti lu mau menggiring gue ya enggak gitu ya, tapi ini udah jelas persoalannya gitu. Pak Heru silakan, tingkat kesulitan. Menurut saya ini pertanyaan yang memang ekonomi, tapi memang umum gitu loh. Jadi untuk selevel calon wakil presiden, menurut saya wajar-wajar aja pertanyaan di level itu gitu ya. Nah, yang menjadi tantangan itu kan sebetulnya semua cawapres di sana pada saat menjawab pertanyaan dari panelis rata-rata kan juga bisa menjawab baik-baik saja gitu kan. Apalagi cawapres nomor 3 kan. Ya, berarti harus dibuat lebih susah nanti untuk debat cawapres berikutnya ya. Kalau dianggap average. Pertanyaan yang mulai agak rame kan pada saat antar cawapres. Nah, itu yang mulai ada tick and trips tadi kan. Iya, dan juga istilah-istilah ya, SGIE dan lain-lain, singkatan-singkatan dan juga istilah asing. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami. Ini adalah segmen terakhir. Ada begitu banyak isu yang sebenarnya tidak muncul dalam debat cawapres kemarin. Tadi saya tanya ke Pak Tauhid, sebenarnya ada katanya, tapi tidak terpilih untuk ditanyakan ke cawapres. Ada beberapa yang menyangkut hajat hidup orang banyak, hajat pengusaha dan juga menyangkut anggaran negara, yaitu soal subsidi BBM, rupiah, inflasi dan juga dana desa. Lagi-lagi kita bicara soal alokasi anggaran dan anggaran yang terbatas, begitu ya. Dan kita mendengar ada program-program baru sebenarnya yang pengen kita dalami, ada kamu gitu ya. Kemudian juga ada program misalnya makan siang, 400 triliun anggarannya. Nah, kalau kita bicara ke depan, ini kalau kita bicara subsidi BBM dan subsidi energi aja sekitar 200 triliun, dari mana itu anggarannya, Pak Ferry? Kita memperhitungkan tentu tadi terkait dengan masalah tax ratio yang akan kita genjot ya. Ya, ada salah satunya memang seperti tadi Pak Tauhid bilang, memang tidak gampang bos mengejar yang namanya underground economics ini ya. Tapi kita sudah konsultasi dengan beberapa pakar pajak kita yang pernah menduduki jabatan-jabatan juga ya di pemerintahan sebelumnya, zaman Orde Lama. Orde Baru gitu kan ya. Seharusnya it is possible gitu kan ya. 400 triliun tahun depan nih berarti atau kapan? Tax rasionya dulu. Ya kan tax rasionya. Ini terkait dengan tax rasio yang kita kejar. Ya kan ya, anggaran 400 triliun itu tidak terlepas juga dengan penambahan daripada penerimaan negara. Makanya kita juga akan memisahkan nanti ya, ada badan penerimaan negara, BPN gitu ya. Yang khusus mengejar penerimaan negara baik itu pajak dan non pajak gitu kan ya. Jadi itu terkait dengan itu, dan kalau kita hitung rasionya seandainya kita bisa meningkatkan 2% aja ya, dari 9,5 sampai 11,5 atau 12,5, sebagian besar itu sudah tercover untuk menutupi biaya 400 triliun tersebut gitu kan ya. Nah, di samping itu ini juga ternyata program makan siang ini mendapat support dari negara-negara lain ya, karena kan itu banyak dilakukan di 78 negara. Ya. Jadi 400 triliun ini off budget gitu atau gimana? Ya, kita usahakan sama sekali tidak menambah utang daripada APBN tentunya ya kan, karena kalau utang itu kan juga dibatasi by undang-undang nggak boleh lebih dari 3% gitu kan ya.
Tapi subsidi BBM dan lain sebagainya masih tetap akan manusia dialokasikan. tetap itu nggak bisa kita robah. Ini Nggak bisa pokoknya dirubah. additional 400 revenue triliun yang bisa yang affordable untuk kita mensupport program ini gitu loh ya. Dan kebetulan program ini juga banyak mendapat tanggapan positif karena di 78 negara dilakukan juga sebelumnya gitu loh ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Bukan gitu. sesuatu yang baru. Saya ke Pak Heru dulu kalau begitu. Ya, Saya tuntaskan dulu di sebelah kiri nih. Kalau untuk subsidi BBM sendiri masih akan dilanjutkan? Jalan terus. Jalan terus. Oke, Pak Fadil dengan catatan? Enggak, makanya kita kan growth sampai pertumbuhan sampai 7%, ya kan? Kalau ekonominya tumbuh lebih banyak, yang di tax juga lebih banyak, kan begitu. Makanya dengan pertumbuhan yang 7% itu, kita punya freedom dengan sejumlah anggaran yang bisa kita alokasikan. Karena itulah maka program kita kan ada 2.500 triliun selama 5 tahun, atau 500 triliun setiap tahunnya untuk mendukung program yang kemarin diluncurkan oleh Pak Mahfud. 21 program unggulan itu. Satu persatu dijelaskan oleh Pak Mahfud dan total nilainya sekitar 500 triliun per tahun. Ya. Nah ini yang menurut saya perlu kita bahas gitu kan. Masing-masing paslon ini programnya apa? Programnya apa? Ya kan? Kemudian anggarannya berapa? Unggulannya apa berarti program? Ada 21. Satu persatu saya bacain boleh, tapi kan lama. Nanti kita bisa lihat, ada di website ya? Bisa kan? Ada. Bisa ya, nanti kita baca satu persatu, nanti kita akan coba kuliti satu persatu, tapi di lain kesempatan. Pak Fadil? Ya, kita juga mengetahui ya harus ada additional revenue untuk bisa membiayai berbagai inisiatif yang kita akan lakukan itu, gitu kan. Kita secara lebih karena ada istilah bansos plus gitu ya, itu program juga yang bansos katanya masih akan dilanjutin. Bansos plus gitu kan. Kemudian juga ada program kamu ya kan. Kemudian juga ada program desa apa namanya? Itu 5 miliar per desa. Dan kita kan udah 5 miliar desa itu nanti pada akhir apa namanya tahun kelima itu seperti itu. Kita kan bertahap lah. Lagi-lagi tuh realita anggaran juga begitu ya, kan mendikte program-program yang dijanjikan gitu oleh masing-masing paslon. Karena kita mengetahui bahwa apa namanya tambahan penerimaan pun tidak langsung bisa melonjak gitu kan. Dan kita sudah hitung bahwa kita kan sebenarnya itu efektif itu memiliki kontrol terhadap anggaran itu tahun 2025 kan. Ya kan, karena tahun 2004 itu anggaran itu masih disusun oleh pemerintahan yang sekarang kan gitu. Jadi 2005 itulah kemudian saat itu kemudian kita baru bisa mengetahui secara lebih detail bagaimana tambahan penerimaan itu terjadi. Tapi kita sudah mengetahui bahwa sekitar 250 triliunan lah untuk bisa membiayai berbagai inisiatif yang kita akan lakukan tersebut. Baik, saya ke Pak Taufik terakhir. Ini untuk catatan debat berikutnya Cawapres ya, karena kan itu masih terkait dengan tema ekonomi. Ada yang perlu diperbaiki? Ya, saya kira yang pertama adalah apa namanya, ya belajar dari yang sekarang ya, penggunaan istilah dan sebagainya mungkin akan dihindari. Yang kedua akan lebih ke konteks terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, itu akan jauh lebih punya dampak yang luar biasa, dan itu problem keseharian yang saya kira perlu diangkat begitu ya. Dan terakhir ya tentu saja harus ada rasionalitas apakah bisa dilakukan atau tidak begitu. Termasuk tadi saya juga pernah menulis gitu di satu harian, paling tinggi kita 11-12%, dan mohon maaf beberapa program bulan yang pernah disebutkan saya utak-atik ya dengan mandatory spending dan sebagainya, ada program lain yang harus hitung. Ini kayaknya agak berat gitu, semua bisa dibiayai gitu. Karena dari semua semuanya. Ya? Karena kan tadi asumsinya yang berbeda. Karena asumsi 7%. Itulah yang kemudian yang 7% itu yang menyebabkan semua bisa lakukan. Itu kan perbedaan asumsi yang kemudian membatasi fiskal kita. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Economic Challenges. Kita sudahi dulu perbincangan kita pada malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan dalam Economic Challenges. Saya Kandia Sutisnawinata. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.